Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang kimia, bab 5 kalau nggak salah, tentang DT, tentang kesetimbangan kimia, yang dimana saya akan membahas dari pengertian kimia, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia, rumus-rumus apa saja, dan penerapan kesetimbangan kimia ini di kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya akan membahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian kesetimbangan adalah keadaan kimia saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi dan tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Dalam artian gini, ini kesetimbangan kimia ini ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang seimbang, sorry, pada laju yang sama dengan reaksi balik. Jadi kalau kita bisa analogikan seperti kedua reaktan sama produk ini memiliki kesamaan, ya, yang dimana kalau kita produknya kita bedah akan menjadi reaktan, dan reaktannya bisa kembali lagi ke arah produknya itu lagi, karena kalau kita lihat bicara konteks secara rumus, ya, ini reaktan dan produk itu memiliki dua dua garis yang berlawanan. Maksudnya bisa yang reaktan bisa ke produk, tapi yang produk bisa kembali lagi ke reaktan. Kalau kita bicara tentang reaksi atau rumus yang sederhana, kan reaktannya hanya bisa menjadi produk, tapi produknya tidak bisa menjadi reaktan. Lebih lebih tepatnya seperti itu kalau masalah pengertian kesetimbangan, ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor pergeseran. Apa saja sih yang mempengaruhi ini pergeseran kesetimbangan? Yang pertama yang mempengaruhi adalah konsentrasi. Jelas, konsentrasi di sini sangat sangat berpengaruh untuk dalam kesetimbangan reaksi rumus kimia. Yang kedua ada suhu. Suhu ini berpengaruh juga karena dingin atau panasnya suatu suhu itu juga bisa dapat mempengaruhi seluruh reaksi dan zat-zat molekul yang ada pada reaksi tersebut. Yang ketiga volume, jelas, dan yang keempat tekanan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang maksud saya dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih yang kita mungkin tanpa kita sadari kita pernah melakukan reaksi kesetimbangan kimia juga dalam penerapan sehari-hari. Saya di sini ada 6 contoh. Yang pertama adalah pembuatan gas amonia NH3. Yang kedua, pembuatan asam sulfat H2SO4. Yang ketiga, pembuatan gas sulfur, gas klor, Cl2. Yang keempat adalah, dan ini mungkin tanpa kita sadari, ini proses ini terjadi di dalam tubuh kita, yaitu untuk mengatur pH dalam darah. Yang kelima juga siklus oksigen dalam tubuh. Jadi kita siklus pernafasan kita ini juga menggunakan namanya penerapan reaksi kesetimbangan. Yang kelima adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang rumus-rumus apa saja yang digunakan dalam reaksi kesetimbangan untuk mencari hasil dari rumus kesetimbangan itu sendiri. Yang pertama, kita perlu ketahui dulu berdasarkan kesetimbangan konsentrasi Kc ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Heterogen sama, yakni produk dipangkatkan koefisien, per reaktan juga dipangkatkan koefisien. Sama juga yang seperti homogen tadi, rumus untuk yang heterogen, tapi yang rumus heterogen ini yang diikutkan atau yang dimasukkan rumus hanya kalau yang heterogen, saya ulangi, kalau yang homogen kita mencakup semuanya, mulai dari aqua, solid, liquid sampai gas. Tapi kalau yang heterogen ini hanya ditulis atau hanya yang dimasukkan rumus itu hanyalah gas sama aqua saja. Nah, yang ketiga, untuk rumus mencari tekanan parsial sama juga seperti rumus homogen dan heterogen.
Yang keempat, saya akan membahas tentang cara mencari P total. P total itu gimana cara mencarinya? Yaitu eh, P, P awal, P maksud saya P reaktan ditambah sama P produksi dari hasilnya itu semua. Dan perlu diketahui satuannya di sini adalah ATM. Yang terakhir untuk rumusnya adalah cara mencari tekanan parsial gas. Cara mencari tekanan parsial gas itu tadi ya sangat mudah. Jumlah mol gas kita klasifikasikan, misalnya kita mencari 1 mol gas ya, diper sama mol total gas tadi, yaitu P total yang tadi dikali tekanan total. Nanti kita akan menemukan tekanan parsial gasnya dari sebuah reaksi tersebut ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan tentang reaksi kesetimbangan ini dan bagaimana cara-cara mulai dari pengertian sampai rumus-rumusnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.